Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 1, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Adi. Pak Adi akan mengajari kalian semua di tema 7, subtema 1 mengenai benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Tentunya masih di pembelajaran yang pertama. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi, Pak Andi berpesan kepada kalian, karena saat ini kita sekarang masih berada di masa pandemi COVID-19, Pak Andi mengingatkan bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Bagaimana caranya adik-adik? Siapa yang tahu? Nah, caranya adalah dengan cara 3M. M yang pertama, kita harus memakai masker dimanapun berada, terlebih jika kita sedang berpergian ke luar rumah. Dan M yang kedua, kita sering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian M yang terakhir adalah kita menjaga jarak, minimal jaraknya adalah 1 meter. Nah, kalian harus mematuhi protokol ini ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, kita lanjutkan ke materi ya. Tadi sudah Pak Andi sampaikan bahwasanya kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Kita mulai dari benda yang hidup terlebih dahulu. Siapa yang tahu benda hidup itu apa? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Perhatikan dan simak terus video dari Pak Andi ini. Kita mulai dari benda yang hidup. Benda hidup memiliki 4 ciri-ciri yang bisa kita ketahui. Ciri-ciri yang pertama adalah benda hidup dapat bergerak. Nah, benda hidup ini dapat bergerak dengan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah benda hidup memerlukan makanan sebagai sumber tenaganya. Dan selanjutnya yang ketiga, benda hidup dapat tumbuh besar. Nah, jadi semakin lama usia dari benda hidup itu dapat tumbuh semakin besar. Dan yang terakhir, yang keempat, benda hidup memerlukan nafas atau benda hidup dapat bernafas. Tadi keempat kriteria tadi merupakan ciri-ciri benda hidup. Pak Andi ulangi lagi ya. Benda hidup yang pertama ciri-cirinya adalah benda hidup memerlukan makanan. Yang kedua, benda hidup dapat tumbuh besar. Dan yang ketiga, benda hidup dapat bergerak. Dan yang keempat, benda hidup dapat bernafas. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari benda hidup, Pak Andi punya beberapa contoh yang termasuk ke dalam benda hidup. Contoh yang pertama adalah tumbuhan. Kemudian contoh yang kedua adalah manusia. Dan yang terakhir adalah hewan. Ketiga jenis contoh tadi merupakan contoh benda hidup di sekitar kita. Bagaimana? Sudah mengetahui kan ciri-ciri benda hidup? Jadi, apabila sekarang kita menemukan ketiga contoh tadi, itu termasuk benda hidup. Nah, silakan dicermati ya. Adik-adik, selanjutnya mari kita mencari tahu tentang ciri-ciri benda tak hidup di sekitar kita. Ciri-ciri yang pertama, benda tak hidup tidak memerlukan makanan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, benda tak hidup tidak dapat bergerak. Selanjutnya, yang ketiga, benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Dan ciri-ciri yang terakhir ataupun yang keempat, benda tak hidup tidak dapat bernafas. Nah, keempat tadi merupakan ciri-ciri dari benda tak hidup.
Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja yang termasuk benda tidak hidup. Nah, di sekitar kita banyak sekali contoh benda tak hidup. Misalnya saja mainan yang kalian punya, kemudian sepeda, kemudian kursi, meja, dan apapun yang merupakan benda tak hidup. Nah, jika kita melihat di kelas, banyak juga benda tak hidup. Contohnya, papan tulis, lambang burung Garuda Pancasila, alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Itu tadi merupakan contoh dari benda tak hidup di rumah dan di kelas. Adik-adik, berbicara tentang lambang burung Garuda Indonesia, kalian pasti sering menjumpainya di kelas, bukan? Nah, biasanya lambang ini ditempel pada dinding, tepatnya di antara foto Presiden dan Wakil Presiden negara Indonesia. Tahukah kamu bahwa di dalam lambang burung Garuda Pancasila ini terdapat sebuah perisai pada dada burung Garuda yang isinya tentang simbol-simbol yang terdapat di Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila dengan berbagai simbol dan bunyi. Kita mulai dari simbol yang pertama ya. Sila yang pertama, simbolnya adalah bintang. Silanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua, simbolnya adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Sila yang keempat ini bunyinya sedikit panjang nanti, jadi kita harus pelan-pelan ya untuk mengucapkannya. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah simbol dan bunyi Pancasila. Kita wajib hafal dan mengetahui simbolnya. Jangan sampai terbalik ya adik-adik. Adik-adik, masih semangat kan belajar? Nah, setelah tadi kita belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita, Pak Andi punya sebuah tebakan nih. Nah, Pak Andi punya sebuah benda yang bernama topi. Menurut adik-adik, topi termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Coba kalian tebak. Pak Andi beri waktu 5 detik ya untuk menebak. Sudah? Nah, apa jawabannya adik-adik? Betul sekali. Topi merupakan contoh benda tidak hidup. Berbicara tentang topi, Pak Andi jadi teringat sesuatu nih adik-adik. Pak Andi teringat sebuah lagu yang diciptakan oleh Pak Kasur dengan judul Topi Saya Bunda. Nah, mari kita menyanyikan bersama ya. Tapi supaya lebih semangat, kita menyanyikannya dengan gerakan. Ikuti gerakan Pak Andi ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Nah, itu tadi lagu dari Pak Kasur yang berjudul Topi Saya Bunda. Kalian bisa mengulanginya di rumah ya. Nah, semoga materi pada kesempatan hari ini yang disampaikan oleh Pak Andi dapat kalian pahami adik-adik.
Sekian dari Pak Andi. Pak Andi berpesan supaya tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah masing-masing. Sekian dari Pak Andi. Sampai jumpa lagi di kesempatan ya. Dadah adik-adik.